Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Wanita itu menatap dingin Harry dan istrinya, kemudian membuang napas secara kasar. Rumahnya ada di ujung sana. Setelah melewati sebuah kebun singkong, rumahnya sendirian. Wanita itu menunjuk ke ujung jalan. Saya sudah kasih tahu kalian, kalau ada apa-apa jangan menyesal. Atau sebaiknya istrimu ditinggal di sini saja. Kamu ke sana sendiri berjalan kaki. Harry mengabaikan peringatan dua orang itu. Pikirnya tidak ada pilihan yang lebih baik. Tempat itu asing. Tidak baik pula meninggalkan istrinya seorang diri di dalam mobil, sementara dirinya pergi ke tempat yang cukup jauh. Tanpa menunggu lama, mereka tiba di ujung jalan desa. Mereka melihat-lihat dari dalam mobil. Yang manakah rumah Mbak Mijan? Hanya ada hamparan kebun singkong. Tidak ada jalan lagi selain hanya jalan setapak. Mereka pun turun dari mobil, lalu berjalan kaki mengikuti jalan setapak tersebut. Ribet amat ya, Pak. Istri Harry kepayahan menyibak daun singkong yang menutupi jalan setapak tersebut. Kerepotan pula mengatasi kakinya yang kesulitan berjalan, lantaran sepatunya terlalu tinggi untuk tempat seperti itu. Sabar, Mah. 10 menit berlalu. Mereka tiba juga di rumah kecil yang dituju. Rumah yang hanya seorang diri di tanah itu. Segera mereka mengetuk pintu. Tanpa ada yang membuka, pintu itu terbuka sendiri, membuat sepasang suami istri itu terkejut. Mereka saling pandang, kemudian mengangguk. Langkah kaki mulai memasuki rumah itu setelah terdengar suara dari dalam. Masuk. Rumah itu gelap. Tidak ada jendela yang memungkinkan cahaya masuk ke dalam. Seorang tengah menyeringai di salah satu sisi rumah itu, menatap senang kedatangan tamu barunya. Tetapi baik Harry maupun istrinya tidak ada yang melihat senyuman misterius itu. Harry pun segera menceritakan maksud kedatangnya ke rumah itu. Sementara sang dukun berkali-kali mencuri pandang pada istri Harry. Wanita itu telah membangkitkan gairah yang sudah cukup lama tidak terobati. Anakmu berada di dalam gaib. Untuk menolongnya harus ada ritual. Jika kalian sanggup, aku bisa membantu kalian, ujar pria itu. Ritual apa, Mbah? Ini, bawalah pulang kalung ini. Nanti saja. Besok kita akan ke gunung itu untuk melakukan ritual di sana. Kami harus melakukan apa selain memakai kalung ini? Tanya istri Harry ketika sudah menerima kalung yang diberikan Mbak Mijan. Kalung itu serupa kalung anak bayi yang dibuatkan oleh dukun bayi sebagai bentuk perlindungan dari makhluk gaib. Pakai saja. Ini nanti taburkan di sekeliling rumah. Itu bisa melindungi rumah kalian dari makhluk gaib gunung itu yang hendak mengganggu. Karena makhluk itu akan menyerang keluarga pendaki yang diambilnya. Jika merasa kurang puas, ditanya lagi. Belum puas? Anak kalian akan dijadikan tumbal jika tidak segera diselamatkan. Kalau makhluk gaib itu merasa tidak puas, keluarganya yang kemudian akan diincar, ujar dukun itu lagi. Rika dan Wanda tidak merasakan lelah setelah bercinta di malam itu. Mereka juga seakan tidak ada puasnya. Keinginan untuk terus saja meminta lagi dan lagi, berciuman dan berhubungan badan tanpa menunggu tenaga pulih kembali. Seakan tubuh mereka punya daya yang tidak pernah lobet. Wanda, aku mencintaimu. Aku maunya sama kamu terus, kata Vika sembari menciumi pipi Wanda. Di matanya pria itu sangat tampan.
menawan hatinya yang kian jatuh dalam pelukan asmara. Pria itu pun dengan brutal membalas perlakuan Vika, kembali bermain dalam peluh dengan suara meresahkan yang mengusik jiwa-jiwa kesepian, mengusik penghuni gunung itu yang membenci perbuatan mereka. Wanda, kita udah lama sepertinya pergi dari tenda. Mungkin sekarang mereka lagi nyariin kita, kata Vika seusai bercinta dengan kekasihnya itu. Tubuhnya tergolek begitu saja di atas rerumputan. Apa kita balik ke tenda? Tanya Wanda kemudian. Dia tidak ingin teman-temannya kehilangan dirinya dan Vika terlalu lama. Ayo kita ke sana. Kalau ketahuan kita berbuat begini, pasti mereka akan mengerah. Rupanya Vika juga merasa khawatir akan ketahuan telah berbuat dosa paling mengerikan di sebuah gunung. Kenapa mereka harus marah? Bukannya Lili juga melanggar? Kenapa cuma kita yang kena semprot? Tapi Lili waktu itu mau pulang aku cegah. Aku gak izinkan dia pulang. Kamu juga kan? Vika memukul balik Wanda. Wanda mengingat kembali saat mereka masih dalam proses pendakian. Benar, dia juga yang termasuk memaksakan diri untuk naik meski sudah berkali-kali dilarang. Sudahlah, gak usah dibahas lagi. Ayo kita ke tenda. Wanda segera bangkit dan mengenakan pakaiannya lagi, kemudian membantu Vika berpakaian rapi. Sekitar mereka gelap gulita. Dari kejauhan tampak api yang masih menyala, walaupun terlihat semakin meredup. Mereka berpikir jika saat ini masih sama dengan malam terakhir mereka bersama yang lain 3 hari yang lalu. Mereka berjalan mendekati api unggun, tidak disadari jika itu semakin membuat mereka kian jauh tersesat. Tim pencarian mulai kembali menyusuri rute yang kemungkinan dilewati para pendaki. Seharusnya hanya dalam beberapa jam sudah tiba di pos 1. Namun sampai harus menginap semalam di perjalanan. Tim yang turun gunung sudah tiba di desa, mengabarkan hasil perjalanan mereka yang belum menunjukkan tanda apapun. Ki Basri manggut-manggut sembari mengelus jenggotnya yang panjang dan beruban. Ya, itu tidak akan mudah. Apalagi rute itu sudah sangat lama ditutup, ujarnya. Bukan itu masalahnya, Ki. Tapi cuaca di sana sama sekali tidak bersahabat. Tiba-tiba hujan dan berkabut, angin kencang. Padahal kalau dilihat dari atas, bagian bawah sini sedang panas terik. Sanggah salah seorang anggota tim yang ikut turun. Semalam malah ada pembantaian dan jerit tangis perempuan. Tapi paginya tidak ada bekas apapun. Semua bersih. Itu benar-benar menakutkan, Ki. Seorang lagi mengimbuhkan. Ya, saya paham. Itu adalah upaya penunggu gunung, supaya perjalanan kalian tidak mudah. Mungkin mereka benar-benar menginginkan anak-anak itu, ujar Ki Basri yang sontak membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tim SAR yang menyusuri rute pendakian akhirnya tiba di pos 1. Di sana mereka menemukan secari kertas yang ditinggalkan oleh Vika waktu itu. Pak, ini data diri mereka, seru Ujang sembari mengangkat kertas itu tinggi-tinggi sehingga semua tim dapat melihatnya. Mereka berjalan mendekati Ujang, begitu penasaran dengan isi kertas itu. Benar, itu daftar nama mereka. Kamu nemu ini di mana, Jang? Tanya Agus yang sudah mengambil alih kertas itu. Di bangku panjang itu, Pak, ditindih dengan batu. Mungkin maksudnya biar nggak terbang tertiup angin, sahut pemuda itu sembari menunjuk bangku panjang yang dimaksud. Mereka meninggalkan jejak. Itu artinya kemungkinan kita menemukan mereka bisa lebih cepat dan mudah. Semoga saja ada jejak lagi setelah ini, kata Agus optimis. Ucapan Agus tersebut memastikan semangat anak buahnya yang semula sudah mulai melemah, kembali melangkah lebih jauh demi bisa menemukan anak kota yang keras kepala itu.
Itu apa? Gumam Catur yang sekilas melihat sebuah bayangan tengah mengintip mereka dari balik pohon besar. Ketika hendak memastikan, teman-temannya sudah memanggil. Sementara di atas, Rudy dan kedua temannya sudah membenahi tenda dan bersiap melanjutkan perjalanan. Demi bisa bertahan, mereka meminum air hujan yang ditampung tadi malam. Makan pun hanya sedikit, sekedar mengganjal perut yang kosong. Mereka benar-benar harus berhemat agar tidak kelaparan sebelum sampai di desa terdekat. Apa ini bisa dimakan, Li? Rudy menunjukkan buah berwarna ungu dari tanaman perdu yang berada di tepi tebing. Iya, itu kalau di beberapa daerah disebut karendong. Enak itu, cobalah. Lily mendahului kedua temannya memakan buah itu. Barulah Rudy dan Lucky mengikuti. Lantaran keadaan Lucky lemah, tas besarnya digendong oleh Lily, sedangkan tas Lily yang lebih kecil dibawa oleh Rudy. Lucky menjadi tidak enak hati, tapi keadaannya memang masih sangat lemah. Perlahan tapi pasti, mereka menuruni jalan sempit untuk bisa segera sampai di bawah, tanpa tahu arah mana yang terbaik untuk dijejaki. Danau itu, Lily berhenti melangkah. Pandangannya tertuju pada hamparan rawa di bagian bawah. Cukup jauh dari tempat mereka berdiri, tapi masih bisa jelas terlihat. Rudy menyadari jika Lily tertinggal. Dia berbalik dan memanggil sahabatnya itu. Dahi Rudy berkerut melihat wajah Lily yang berubah pasih. Mengapa perasaannya tidak enak? Dalam hati dirinya berjanji untuk menjaga kedua sahabatnya masih tersisa. Lily tersentak ketika tangan Rudy menepuk pundaknya, membuyarkan ingatannya akan Pita yang tinggal di sekitar danau itu. Bahkan taman dan sungai berair jernih dalam mimpinya pun jelas terlihat. Danau itu. Lily menunjuk rawa yang dipikirnya adalah sebuah danau. Mata Rudy mengikuti kemana tunjuk Lily mengarah. Danau? Iya, danau rumahnya Pita. Ada sungai dan taman indah di sana. Kamu juga pasti suka kalau ke sana, ujar Lily, membuat tengkuk Rudy meremat. Berita menghilangkannya Lily dan kawan-kawan akhirnya sampai juga di telinga Alia, ibunya Lily. Reza merupakan teman satu sekolah Zainah. Pun Billy hanya saja berbeda tingkatan. Alia merasa sangat kecewa pada Mantio lantaran menyembunyikan berita yang begitu penting darinya. Seolah semua hanya sebuah berita biasa, bukan musibah yang menyangkut perihal hidup dan mati anak mereka. Saat ini Reza merasa heran akan tingkah kedua adik Lily yang terlihat santai, seolah tidak terjadi pada kakak mereka. Dia pun berinisiatif menghampiri Zainah saat gadis tomboy itu baru saja selesai latihan basket di lapangan sekolah. Zainah, apa kabar Kak Lily? Reza coba basa-basi terlebih dahulu sebelum masuk dalam inti pembicaraan. Kak Lily, bukannya dia ikut naik gunung dengan kakakmu? Zainah balik bertanya. Begitu pula tubuhnya yang berbalik menghadapnya. Insting Reza mengatakan jika Zainah belum tahu kabar kakaknya. Kamu gak dengar kabar yang disampaikan Om Harry, ayahnya Kak Wanda? Zainah menggeleng. Berita apa? Sudah dapat diduga. Reza menggeleng. Lalu tangan Zainah ditariknya agar ikut duduk di bawah sebuah pohon beringin tepi lapangan. Dari kejauhan, Billy melihat kedua orang berbeda usia 3 tahun darinya itu sedang berbicara misterius. Spontan anak itu mendekat untuk mencuri dan mendengar. Sebotol air mineral disodorkan Reza pada Zainah agar gadis itu lebih tenang usai kelelahan berolahraga. Awalnya Zainah hendak menolak, tetapi melihat Reza sangat serius membuatnya tak bisa untuk tidak menerima. Berita apa, Zah?
Tanya Zaina usai meminum beberapa teguk air mineral pemberian Reza. Reza menghirup udara, lalu membuangnya perlahan, agar tidak gugup dan lancar dalam bercerita. Kakak kita dinyatakan hilang oleh tim SAR. Sampai sekarang masih dalam pencarian. Sesuai dugaan, Zaina sama sekali belum tahu berita ini. Terlihat dari wajahnya yang terkejut, terpaku menatap teman sekolahnya itu. Kamu serius? Reza mengangguk lirih. Aku dikabari langsung oleh tim SAR. Pak Rudi ninggalin surat di rumah tetua desa setempat yang berisi nomor telepon rumah. Sampai sekarang aku belum tahu perkembangannya. Ya Allah, kesulitan apa yang sedang mereka alami di sana? Gumam Zaina lirih. Wajahnya tertunduk lusuh, menatap sayu tanah yang menyembulkan akar beringin. Kamu bohong kan Kak Reza? Tak terduga, Billy muncul di depan mereka langsung menodongkan pertanyaan soal kebenaran berita tersebut. Iya Bill. Sayangnya itu bukan jawaban yang diinginkan Billy. Tidak mungkin kakak yang begitu kuat dan hebat bisa hilang di hutan. Sepertinya adalah hal mustahil. Lalu, rencanamu apa, Zah? Zaina tidak ingin tinggal diam. Harus ada upaya yang dilakukan demi menyelamatkan kakak mereka. Gak ada yang bisa kita lakuin selain berdoa dan menyerahkan semua pada Allah. Cuma itu. Sepulang dari sekolah, kedua kakak beradik bercerita pada ibu mereka, termasuk jika sang ayah yang sudah diberitahu oleh Eri, ayahnya Wanda. Dia benar-benar kecewa dengan sikap suaminya. Langkah Lili terlihat sangat lincah, padahal mereka harus susah payah melewati jalanan menurun yang cukup terjal. Tak nampak raut lelah di wajah gadis yang jiwanya sudah tidak utuh lagi. Sebagian lainnya sudah dalam genggaman Pita. Tinggal selangkah lagi, maka Pita yang berkuasa atas dirinya. Rudi yang menyadari adanya ketidakberesan pada Lili, berusaha untuk terus memantau dan mengawasinya. Hingga lupa jika Lucky pun harus diawasi juga. Apalagi sahabatnya yang satu itu tengah dalam keadaan terluka. Kabut tebal kembali datang tanpa terduga. Jarak pandang hanya setengah meter saja. Jauh sedikit, maka tidak akan terlihat. Hal ini tentu sangat menyulitkan mereka. Sementara jalanan semakin licin, muram dan berbatu. Kabut ini datang lagi, gumam Rudi. Tidak terdengar keluhan dari kedua rekannya, membuat Rudi curiga jika mereka telah jauh melangkah darinya. Lucky, Lili, kalian di mana? Rudi berusaha menyibak kabut mencari-cari keberadaan Lucky dan Lili. Bau anyir dan busuk datang bersama dengan angin timur, membuat perut Rudi seketika berjolak. Seisi perutnya seketika keluar tanpa tersisa, hingga terduduk lemas di atas sebuah batu. Rudi tidak menyadari jika batu itu adalah sebuah makam kuno. Terasa getaran dari batu yang didudukinya. Rudi bangkit untuk mengecek ada apa di bawahnya. Didekatkan wajahnya pada batu itu dalam keadaan waspada, mengamati apa sebenarnya yang bergerak di sana. Apa ini? Mata Rudi terus menyusuri apa-apa yang berada di atas tanah itu. Sebuah gundukan tipis memanjang dengan dua batu di kedua ujungnya, serta sebuah pohon andong sebagai pertanda. Seketika Rudi terlonjak menyadari apa yang baru saja didudukinya. Astagfirullah. Allah Akbar. Ya Allah. Serunya spontan. Terkejut bukan main. Aduh, maaf ya. Saya nggak sengaja duduk di sini. Saya kira batu biasa. Ucapnya merasa bersalah. Walaupun itu entah kuburan siapa. Rudi merasa perlu tetap menghormatinya. Terlebih dirinya adalah tamu di tempat itu. Bukannya tenang, batu itu justru bergetar lebih kuat. Rudi mencengang melihat apa
Ada asap hitam yang keluar dari bagian atas gundukan panjang itu. Semakin lama, asap itu kian pekat. Sedetik kemudian, Rudy menyadari jika dirinya sedang dalam bahaya. Makhluk astral tidak terduga akan mengganggu seperti apa. Sekuat tenaga Rudy berlari begitu cepat menuruni jalanan curam itu. Dalam keadaan genting sekalipun, dia tidak lupa dengan kedua sahabatnya saking paniknya. Hanya mencolek sosok yang dikiranya Lily, lalu menarik tangannya dan mengajaknya berlari. Kemudian mencolek sosok yang dikiranya Lucky agar ikut berlari dengannya. "Lari Lily, lari Lucky!" teriaknya agar mereka mengikutinya. Setelah itu Rudy terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Asap itu kemudian berjalan mengikuti arah angin berhembus, lalu bertemu dengan Lily yang tengah duduk termenung di atas kayu besar yang tumbang. Dengan leluasa, asap pekat itu merasuki tubuh Lily yang tengah dalam pikiran kosong. Lily melepas tas yang digendongnya tanpa sadar, lalu membuangnya ke sembarang arah. Setelah itu dia berjalan ke arah utara, di mana ada sebuah rawa penuh dengan tanaman air. Rerumputan diterabasnya begitu saja, seakan berjalan di jalan yang mulus. Memang begitu dalam pandangan Lily. Jalanan yang ditempuhnya sangat indah dan mulus. Bukan jalanan menurun yang curam dan licin. Langkahnya santai, bagaikan seorang yang tengah melakukan refreshing. "Lily, kemarilah segera." Sebuah suara wanita memanggilnya. Lily mengenali suara itu. Suara lembut milik Pita, saudara kembarnya yang tengah menunggu di sebuah ayunan yang menjadi tempat favoritnya. "Tunggu aku, Pita." Lily membalas panggilan Pita dengan riang. Seakan sudah sangat lama tidak berjumpa dan ingin segera melepas rindu di antara mereka. Rudy yang terus berlari akhirnya berhenti juga ketika telah tiba di sebuah tempat yang sedikit lebih rata, berpegangan pada sebuah pohon besar dengan napas ngos-ngosan. Lehernya terasa sangat kering selepas berlari sangat jauh. Lelah membuat tubuhnya merosot dan bersandar di bawah pohon dengan posisi duduk. Berkali-kali Rudy mengambil nafas cepat, lalu membuangnya dengan boros. Sesekali memegangi dadanya yang seakan hendak meledak, saking cepatnya jantungnya berdetak. "Untunglah asap hitam itu gak ngejar," ujarnya setelah meneguk air sedikit. Tas carrier yang sejak tadi membebani tubuhnya digeletakkan begitu saja di tanah, tepat di depannya. Sedikit berkurang bebannya saat ini. "Itu apa tadi ya, Li?" Tak menyadari jika dirinya berlari hanya sendiri tanpa Lily maupun Lucky. Ada jawaban. Penglihatan pun tak menunjukkan keberadaan keduanya. Rudy merasa keheranan. Kemana mereka? Perlahan kabut pekat hilang memudar. Rudy celingukan, melihat ke segala arah. Sejauh memandang hanya ada pepohonan hijau. Tidak ada siapa-siapa selain dirinya. Perasaan aku tadi narik tangan Lily sambil lari, kok gak ada? Terus siapa yang aku tarik tadi? Gumamnya keheranan. Tengkuknya meremang, seperti ada yang meniupnya dari belakang. Rudy mengusap tengkuknya, kemudian menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Dinginnya kok dingin banget ya? Dia bertanya seorang diri. Melihat ke sekeliling, Rudy merasa bingung. Di manakah dirinya saat ini? Sudah semakin mendaki pemukiman atau semakin jauh tersesat? Matilah dia jika makin tersesat. Berbeda dengan Lily dan Rudy, Lucky yang sejak tadi merasakan dadanya seperti terbakar duduk di bawah sebuah pohon cemara tua. Dia merasa butuh istirahat lagi. Sepertinya aku harus merebahkan tubuh di sini dulu, ngisi tenaga sementara. Sakit banget rasanya. Jika harus dipaksakan berjalan, ujarnya lirih. Ingin Lucky berteriak memanggil Rudy maupun Lily
untuk membantunya dengan mengompres dadanya menggunakan air hangat. Sayangnya dirinya begitu lemah, sehingga tidak mampu berbicara lebih keras. Maka pasrah Lucky merebahkan tubuhnya, sembari berharap Rudy dan Lily lewat situ dan menemukannya. Angin sepoi-sepoi dan dedaunan yang gemerisik membuatnya merasa sangat mengantuk. Apalagi sinar matahari tidak mampu menembus rapatnya dedaunan dari pohon-pohon besar. Semakin nyaman jika digunakan untuk beristirahat. Lucky memejamkan matanya sesaat, menikmati kesejukan pagi menjelang siang itu. Merasai setiap desiran angin yang membawa kedamaian. Sesekali mengurut dadanya yang terasa nyeri dan panas. Saat menyentuh dadanya itu, terasa ada sebuah tangan yang juga tersentuh oleh tangannya. Begitu halus dan lembut. Lucky bisa menebak jika itu adalah tangan seorang wanita. Ini tangan perempuan. Siapa? Apa Lily? Batinnya. Lucky membuka matanya. Terlihat Lily tengah tersenyum lembut padanya. Senyum dan tatapan teduh yang belum pernah Lily berikan selama mereka bersahabat. Ini tatapan cinta. Terkanya begitu yakin. Lily, kamu kok sendirian? Mana Rudy? Tanya Lucky sembari celingukan mencari sahabatnya yang satu lagi. Sementara sesentuhan tangannya belum terlepas dari tangan yang diduganya adalah milik Lily. Sosok menyerupai Lily masih tersenyum, sembari mengelus dada Lucky yang nyeri. Sentuhan itu bagaikan sebuah obat pereda rasa nyeri. Langsung dingin dan menghilangkan rasa sakit yang sejak semalam dideritanya. Rudy lagi panggil bantuan ke desa. Dia berusaha cari orang buat bantu kita keluar dari hutan ini. Jawabnya begitu tenang. Suara Lily yang begitu lembut dan terkesan mendayu-dayu membuat Lucky merasakan getaran yang berbeda. Rasa yang pernah ada kembali hadir memeluk hatinya. Mungkin ini cara yang bisa membuat perasaannya tersambut, pikirnya. Apa masih sakit? Lucky menggelengkan kepalanya. Tatapannya terfokus pada wajah Lily yang terlihat bercahaya kali ini. Kecantikan Lily bagai berlipat ganda. Mungkin karena perasaannya sedang berbunga. Batinnya. Syukurlah. Sepertinya tetap harus diobati. Aku dulu pernah begini. Lalu pakai ramuan dari dedaunan. Sembuh deh. Kamu mau juga? Lucky mengangguk. Membuat sosok itu tersenyum senang. Dia tidak tahu saja jika sosok yang tengah bersamanya adalah seorang wanita tua yang berkeriput tanpa daging. Kulitnya mengelupas berbau anyir. Matanya belok, hampir terlepas dengan rambut tergerai begitu saja hingga tanah. Senyum manis itu adalah seringai tajam penuh nafsu. Mangsa baruku, ujar sosok itu di balik senyum menawannya. Ucapan itu tidak didengar oleh Lucky, lantaran begitu lirih. Langkah Lily semakin dekat dengan rawa-rawa yang di matanya adalah sebuah danau dengan taman dan sungai jernih yang indah. Meski wajahnya terlihat tersenyum, tetapi tatapan matanya kosong. Lily, cepatlah datang. Seruan Pita yang begitu lembut membuat langkah Lily semakin cepat. Aroma anyir dari darah haidnya semakin menarik perhatian makhluk tak kasat mata. Penciuman mereka seakan berlipat, sehingga begitu bernafsu, hendak merebut Lily dari pengaruh Pita. Hal ini tentu membuat Pita geram. Dia tidak ingin yang telah menjadi miliknya sejak awal diincar makhluk astral lainnya. Persaingan pun tidak terelakkan. Jangan sesekali kalian merebut gadis itu dariku, seru Pita dengan mata merah menyala. Wajahnya berubah menyeramkan ke wujud aslinya, tetapi tidak sedikit pun membuat lawannya gentar. Apa hakmu melarang kami, Nyai Pita? Kamu cuma jin tua yang lemah, tapi juga mau mencicipi darah yang lezat itu. Seorang jin bermata satu menolak mengalah dari Nyai Pita.
Baginya semua adalah tentang siapa yang kuat. Itulah yang menang dan mendapatkan apa yang diinginkan. Berdebah kau Ki Raksa. Sejak dulu kau tidak pernah mau mengalah padaku. Selalu mengambil apapun yang menjadi milikku. Nyai Pita murka. Dihantamnya Ki Raksa dengan kekuatan yang dimilikinya. Seketika, jin laki-laki bertubuh tinggi besar dengan taring di kedua sisi mulutnya itu terdorong ke belakang. Namun tidak sampai terjungkal. Ki Raksa menyeringai sinis, meremehkan kemampuan Nyai Pita. Dalam waktu bersamaan, tubuh Lili limbung dan jatuh ke tanah. Lantaran fokus Nyai Pita terganggu untuk melawan musuh kebuyutannya, Ki Raksa. Nyai Pita menoleh sejenak, lalu kembali fokus pada Ki Raksa. Dirinya harus menyelesaikan pertarungan itu secepat mungkin, sebelum tubuh Lili diambil alih oleh makhluk astral lainnya yang tertarik dengan aroma anyir darah haid gadis itu. Hanya segitu kemampuanmu, Nyai. Ki Raksa kembali berdiri tegak, menantang Nyai Pita lagi. Sebaiknya kita berdamai saja, Nyai. Setelah itu, kita bersatu. Aku mencintaimu, Nyai, ujar jin itu lagi. Nyai Pita berdecih, tidak sudi baginya menerima lamaran Ki Raksa. Sosok yang sudah membunuh suaminya di masa lalu, ratusan tahun silam. Jika kita bersatu, maka seluruh area gunung ini akan berada di bawah kekuasaan kita. Bukankah itu hebat? Suara Ki Raksa menggema, menggetarkan dedaunan hingga bergoyang tanpa tertiup angin. Getarannya bahkan membuat burung-burung terkejut, lantas seketika terbang tinggi menjauhi tempat itu. Nyai Pita tidak mau berlama-lama melayani Ki Raksa. Jauh lebih baik jika segera membawa Pita ke wilayah kekuasaannya, karena di sanalah tempat paling aman untuknya dan juga tawanannya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.